Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hisham Ramadan dengan NIM 232410103063. Saya dari kelas Sistem Basis Data kelas E. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan hasil saya mengerjakan remedial UTS 1, UTS, dan berikut adalah soalnya. Jadi untuk soalnya, Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bina Sembuh. Setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Bu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di Rumah Sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit, di antaranya biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah 5 juta rupiah. Selain kamar, juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi obat dengan jumlah masing-masing Rp300.000 dan Rp1.500.000. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin menggunakan metode non-tunai. Setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenankan untuk pulang. Untuk soal-soalnya, berdasarkan study case tersebut, buatlah ARD dengan ketentuan. ARD dibuat the level logic design. Untuk setiap entity, tuliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. Tuliskan relationship sebagai garis, bukan foreign key. Gambarkan juga optionality cardinality relationship beserta nama relationship. Untuk many to many, pecahlah menjadi entity persimpangan. Semua entity ada pada trian F. Untuk soal pertama, di sini ada gambar IRD-nya. Gambar gambar IRD-nya sini ada entity layanan dengan atribut ID layanan sebagai primary ID, ada nama layanan dan tarif. Kemudian ada entity pasien dengan primary ID pasien, kemudian nama pasien, alamat pasien, tanggal lahir pasien, dan nomor telepon pasien. Kemudian entity kamar, sini ada ID kamar sebagai primary ID, kemudian ada tipe kamar dan harga per hari. Kemudian ada entity rawat inap dengan primary ID rawat inap, kemudian tanggal masuk, tanggal keluar, dan biaya. Kemudian ada entity wali. Di sini atribut ID wali menjadi primary key. Kemudian ada atribut nama wali, alamat wali, dan nomor telepon wali. Dan terakhir ada entity transaksi dengan ID transaksi sebagai primary ID-nya. Kemudian ada tanggal transaksi, metode pembayaran, dan total biaya. Masuk ke nomor 2. Untuk setiap entity, tuliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya. Di sini untuk entity pasien, ada ID pasien yaitu primary key dan artificial UID. Nama pasien itu required, juga secondary key. Alamat pasien itu required, tanggal lahir pasien dan nomor telepon pasien juga termasuk dalam required. Kemudian entity wali, di sini ID wali yaitu primary key dan artificial UID. Kemudian ID pasien masuk ke dalam ID wali juga karena memiliki relation. Di sini ID pasien menjadi foreign key. Kemudian nama wali itu required dan secondary key. Kemudian alamat wali dan telepon wali itu required. Kemudian masuk ke entity kamar. ID kamar menjadi primary key dan artificial UID. Tipe kamar dan harga per hari adalah required. Kemudian masuk ke entity layanan, ada ID layanan sebagai primary key dan artificial UID, ID rawat inap masuk ke dalam
masuk menjadi atribut dalam entity layanan karena memiliki relation dengan entity rawat inap. Di sini ID rawat inap menjadi foreign key, kemudian jenis layanan dan tarif adalah required. Kemudian entity rawat inap, di sini ID rawat inap menjadi primary key dan artificial UID. Kemudian masuk juga ID pasien dari entity pasien dan ID kamar dari entity kamar. Kedua entity tersebut memiliki hubungan dengan entity rawat inap dan atribut kedua atribut ini yaitu ID pasien dan ID kamar itu menjadi foreign key. Kemudian tanggal masuk, tanggal keluar, dan biaya itu menjadi required. Kemudian yang terakhir ada entity transaksi. Di sini ada ID transaksi sebagai primary key dan artificial UID. Kemudian ID wali foreign key. Di sini ID wali masuk ke transaksi karena entity transaksi dan entity wali memiliki relation. Kemudian tanggal transaksi dan metode pembayaran serta total biaya itu menjadi required. Kemudian masuk ke soal 2. Untuk soal 2 di sini banyak ada dua tabel. Untuk soalnya, dalam melaksanakan programnya, pemerintah ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program. Satu program memiliki lebih dari satu penanggung jawab dengan catatan satu penanggung jawab untuk satu provinsi. Satu penanggung jawab dapat memegang lebih dari satu program, dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi. Soal A, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data? Jawablah dengan menggunakan pecahan tabel seperti contoh di bawah ini. Yang B, buatlah IRD dari tabel yang telah dinormalisasikan dan jelaskan kardinalitasnya dari relansip yang telah Anda buat. Di sini ada tabel program. Ini ada ID program, nama program, anggaran program, beserta tahun. Untuk ID program dengan ID P1 itu memiliki nama program makan gratis dengan anggaran 5 miliar rupiah untuk tahun 2024. Kemudian program dengan ID P2 yaitu program KIPK dengan anggaran 50 miliar rupiah di tahun 2024. Kemudian program ID program P3 itu bantuan sosial dengan anggaran 1 miliar rupiah di tahun 2024. Kemudian program ID P4 itu kartu sembako dengan anggaran 12 miliar rupiah pada tahun 2023 dan ID program P1 makan gratis 10 miliar rupiah pada tahun 2025. Kemudian ada tampil anggaran, ada ID anggaran, ID program, tahun, dan provinsi. Untuk ID anggaran 1 itu memiliki ID program P1 tahun 2024 dan di Provinsi Bali. ID anggaran 2 memiliki ID program P2 tahun 2024 dan Provinsi Jawa Timur. ID anggaran 3 itu memiliki ID program P3 tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta. ID anggaran 4 memiliki ID program P4 tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah. ID anggaran 5 memiliki ID program P1 tahun 2025 Provinsi Jawa Timur. Untuk tabel penanggung jawab, di sini ada ID PJ, nama PJ, alamat PJ, dan nomor telepon. Untuk ID PJ1 yaitu Ajis Muhaiman dengan alamat Jalan Lebak Bulus 2 dalam nomor 42 Cilandak Jakarta. Nomor teleponnya 0831 0832 0833. Untuk ID PJ2 yaitu Gahar Perantara memiliki alamat di Perumahan Kalasan Residence, Blok C nomor 1, Semarang, Jawa Tengah. Dan nomor teleponnya adalah 0813 3289 6537. Untuk ID PJ3 yaitu Juan Maharoni beralamat di Jalan Indramayu nomor 26, Menteng, Jakarta. Nomor teleponnya 0813 3728 3672.
Dan ini adalah tampil penanggung jawab program. Untuk ID PJ1 bertanggung jawab pada ID program P1, P2, dan P3 untuk wilayah Jawa Timur dan DKI Jakarta. Untuk ID PJ2 bertanggung jawab pada ID program P4, P1, dan P2 untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan ID PJ3 memiliki tanggung jawab menjadi penanggung jawab pada ID program P1 untuk wilayah Bali. Kemudian di sini ada IRD-nya. Di sini ada 4 entity, yaitu program, penanggung jawab, anggaran, dan PJ program. Untuk entity program, di sini ada atribut ID program sebagai primary ID, kemudian ada nama program, anggaran program, dan tahun. Untuk entity penanggung jawab, di sini ada ID penanggung jawab sebagai primary ID, kemudian ada nama penanggung jawab, alamat penanggung jawab, dan nomor telepon. Kemudian PJ program hanya memiliki satu atribut, yaitu wilayah, dan anggaran memiliki atribut ID anggaran, tahun, dan provinsi. Program memiliki kardinalitas one to many dengan anggaran satu program dapat memiliki banyak anggaran. Program memiliki kardinalitas one to many dengan penanggung jawab program, karena satu program dapat memiliki banyak penanggung jawab. Kemudian entity penanggung jawab program memiliki kardinalitas many to one dengan program, karena banyak penanggung jawab program terhubung ke satu program. Dan entity penanggung jawab program memiliki cardinality many to one dengan penanggung jawab, karena banyak penanggung jawab program terhubung ke satu program. Sekian dari saya, Ahmad Hisham. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.